dan Kriya kelas A H, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karya saya di mata kuliah Tekstil Tradisional, dosen pengampu Ibu Aryaningsi SPD MA. Untuk itu saya akan menjelaskan karya saya yang ada dua karya saya, yaitu yang pertama makram dan tapestri. Oke, untuk judul dari makram saya ini kalian bisa memberikan judul masing-masing. Cuman dari saya sendiri, karena ini dengan identik dengan keseluruhan coklat ya, dan bentuknya yang simple, jadi saya memberi namanya itu simple brown ya. Jadi dia terlihat lebih simpel saja dengan warna coklat yang kalem, dan keseluruhan sih memang dari gantungan juga, dan motif-motifnya berwarna coklat. Untuk inspirasi yang pertama saya dapatkan itu dari pemikiran saya terhadap tas. Jadi menurut saya, jika saya membuat tas itu dapat dipakai sehari-hari dan dapat dijadikan sebagai suatu produk unggulan ya. Jadi untuk itu saya membuat tas ini, yang pertama saya ingin lebih ke arah produktivitasnya untuk di pemakaiannya. Kemudian faktor kedua saya membuat tas ini adalah saya termotivasi untuk memberikannya pada ibu saya untuk dipakainya berpergian ataupun ke sekolah, karena ibu saya seorang guru. Baik, untuk pembuatan tas makram ini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu pipi ganda, dan hordon. Nah, untuk yang awalan saya ini bisa dilihat, untuk awalan saya ini saya menggunakan pipi ganda ya, ke bawah. Jadi ini bisa dilihat, ini tuh selang-seling. Kemudian bagian kedua ini saya menggunakan pipi, dan yang di tengah ini saya menggunakan teknik hordon. Kemudian ditutup dengan pipi lagi, dan saya atasnya menggunakan ganggang ini, kayu ya, terbuat dari kayu. Untuk dalemannya sendiri saya membuatnya seperti ini, menggunakan kain tas ya. Simple saja untuk dalemannya, seperti ini ya, begitu. Baik, untuk tutorial pembuatannya ini ada saya jelaskan tadi. Seperti tadi saya menggunakan 3 teknik, yaitu pipi ganda, dan hordon. Nah, di sini itu ada simpul saya sudah rakit, cuma nanti saya akan memberikan caranya. Nah, di sini ada pipi ganda, ini pipi ganda. Kemudian ini yang seperti ini kelihatan, ini namanya pipi, dan ini hordon ya. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan bagaimana membuat pipi ganda. Caranya seperti ini. Untuk membuat pipi ganda seperti ini, kita membutuhkan 1 tali. Ini kira-kira saya panjang 30 cm ya, mungkin lebih. Nah, jadi kita bagi tengahnya, kita cari tengahnya, terus kita ambil yang bagian paling atas ini, kita masukkan seperti ini ya. Ini namanya pakai simpul pangkal ya, seperti ini, simpul pangkal. Jadi kita masukkan lewat atas, kita masukkan seperti ini, kemudian rapikan dulu ya kan. Kemudian kita masukkan di bagian yang melengkung tadi. Oke, kita rapikan dulu talinya. Seperti ini. Dan satu lagi, agar bisa menjadi pipi ganda, caranya sama seperti tadi, dari atas ya, masukkan, kemudian yang bawah masukkan,
ini dari pertama simpul pangkal kita buat ya di satu tali. Jadi tali ini gunanya untuk ini, kita ukur seperti ini untuk lingkaran tasnya, lingkaran atas tasnya. Nanti kita sambung. Nah, untuk pembuatan pipi ganda selanjutnya seperti ini. Ini ada bagian kiri kanan dan ini kita ke bagian tengah. Untuk pipi ganda saya memulainya dari kiri ya, kiri dulu baru saya kanan. Nah, jadi bagaimana? Jadi kita masukkan kiri ke sini, kemudian yang kanan kita taruh di atasnya yang kiri. Jika sudah seperti ini, kita buka sela yang bagian kiri, masukkan, tarik dulu. Sudah, karena tadi dari kiri, sekarang kita mulainya sekarang dari kanan. Jadi rumusnya itu kiri dan kanan untuk membuat pipi ganda seperti ini ya. Kita masukkan yang kanan, kemudian yang kiri kita taruh di atasnya, masukkan ke belakang, lalu masukkan ke sela yang kanan ya. Terus kita lakukan kiri kanan. Sekarang kiri lagi, taruh di atasnya, masukkan, rapikan, tarik. Oke, sekali lagi kanan, kemudian kiri di atasnya, masukkan, tarik. Jadi ini simpul pipi ganda. Nah, selanjutnya kita akan membuat simpul pipi seperti ini ya, yang seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama. Kita mulai dari sini saja. Caranya hampir sama, yaitu bagian ini paling pojok ini kita anggap sebagai tengahnya, dan yang tengah di sini kita anggap sebagai samping kiri dan samping kanannya. Caranya sama. Saya mulai dari kiri, taruh kiri di atas, kemudian masukkan, tarik, sekarang kanan lagi, masukkan. Cukup sekali saja, tidak perlu 2 kali. Nah, rapikan dulu. Nah, ini sudah jadi simpul pipi. Kemudian untuk gabungkannya sama seperti tadi, ini selain ini kita sebagai tengah, dan ini sebagai tengahnya yang seperti ini kita anggap sebagai pinggirnya. Kaitkan, masuk, tarik. Caranya sama ya, seperti ini. Kanan lagi, tadi kiri duluan. Nah, sekali lagi mungkin ya, seperti ini, masukkan, taruh di atas. Caranya tetap sama. Saya mulai dari kiri, tarik, dan kencangkan, tarik bagian tengah agar lebih rapi ya, sampai membentuk bulat lubang segitiga seperti ini ya, bintang plus ini. Nah, untuk simpul hordon yang sebelah sini, caranya bagaimana? Yang pertama kita lakukan, ambil yang paling pojok ya, paling pojok kita taruh seperti ini, kita lintangkan seperti ini, mereng ke bawah. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya talian di bawahnya kita masukkan seperti biasa, masukkan ke atas, lalu kita masukkan ke belakang. Ini sekali, kita masukkan sekali lagi. Untuk mengunci cukup 2 kali gini saja. Nah, saya ulangi, tali bawah taruh di atas, masukkan lewat lubang sini,
kita tarik 2 kali, terus dilakukan seterusnya. Nah, seperti ini. Dan satu lagi untuk catatan, untuk tali yang sebagai pelintang ini tidak boleh kita tarik sebelah sini ya, karena akan membuat celah di sini dan tali itu akan menjadi seperti ini nanti. Nah, jadi kita tidak boleh menarik sebelah sini, tapi kita tarik searahnya. Arah tali itu ditarik kemana? Sekali lagi, ya seperti itu. Ini sedikit cara tutorial atau pembuatan tas dari saya. Wacana karya sendiri, saya berharap untuk makram ini, saya berharap agar bisa menjadi suatu produk yang dapat bersaing dengan produk tas dari bahan lainnya seperti kulit ataupun sejenisnya ya. Jadi menurut saya tas ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk membuat tas dari bahan talikut. Baik, untuk karya yang kedua yaitu tapestry ya. Bisa dilihat ini adalah tapestry saya akan tunjukkan. Bisa dilihat dengan jelas. Ini saya menggunakan model atau gambar motif, bisa mungkin dibilang juga motif. Saya menggunakan Gundam ya. Jadi judul karya saya untuk tapestry ini adalah Gundam Barbatos. Baik, untuk inspirasi saya dapatkan dari kesukaan saya sendiri terhadap Gundam ya. Jadi menurut saya apabila kita menyukai sesuatu dan kita curahkan pada suatu karya, maka hasil karya itu pun akan membuat kita puas. Baik, untuk pembuatan tapestry saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu pembuatan spandram ya. Spandram ini, jadi kita membuat spandram terlebih dahulu, kemudian yang kedua membuat pakunya untuk tempat senarnya ini ya, senar ini. Nah, jadi pakunya itu kita ada dua, yang atas horizontal seperti ini dan yang bawah. Nah, untuk setiap jarak atas dan bawah ini beda. Untuk yang atas dari paku satu, paku satunya lagi dan seterusnya itu ukurannya setengah senti ya. Ini ke sini setengah senti. Nah, untuk paku yang di bawah, jarak ini paku atas dengan paku bawah itu 1 senti. Untuk jarak setiap paku ke pakunya sama, setengah senti. Nah, untuk pemasangan tali kenurnya, benangnya seperti ini, kita ikat seperti biasa kunci di sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, terus selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menariknya. Jadi kita tarik dari sini semisal, nah, dari sini cukup 2 kali putaran saja. Nah, dari 2 kali putaran. Kemudian tidak langsung narik ke atas, tidak. Nah, jadi kita taruh, ikat di paling bawah lagi, jadi 2 gitu. Terusnya 2 kali saja, 1, 2. Kemudian kita tarik ke atas, seperti ini ya. Tarik sekencang mungkin agar tapestry-nya tidak kendor. Tidak perlu terlalu kencang, tidak perlu, cukup secukupnya saja. Sama seperti tadi, kita ikat 2 kali, 1, 2. Kemudian bagian bawahnya 2, 1. Kita tarik ke bawah, ketemu ini yang depan, ini sama-sama depan ya.
Jadi ini depan, ini belakang, dan bawah belakang. Tarik ke di depan terdahulu karena ini tadi diakhiri dari depan. 2 kali, hitung bawah 2 kali juga. Tarik atas seperti tadi, tarik paling belakang karena tadi diakhiri paling belakang. Nah, kemudian lagi di depan, tarik bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya membuat 3 part ya. 1 pembuatan tali kendurnya, kedua untuk membuat pembatasnya, dan yang ketiga cara membuat tapestrinya itu. Nah, lanjut ke bagian 2. Di bagian 2 ini kita membuat kunciannya, bisa dibilang kunciannya untuk tapestrinya agar tidak turun ke bawah seperti ini ya. Tidak turun ke bawah dekat paku. Jadi kita kunci di awal seperti ini. Caranya pembuatannya begini. Kita mau dari awal sini dengan kita ikat mati kencang, kemudian anggap saja sudah sampai sini ya. Kemudian kita ikat seperti ini 2 kali. 1, 2. Nah, karena saya membuatnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena bila diikat seperti ini akan lebih kencang daripada sekali. 1, 2. Terus sampai ujung seperti ini 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, jika udah sampai ujung, kemudian saya membuat batasnya ini 3 tingkat ya. Ini yang pertama 1 kelihatan, dan ini yang barusan saja kedua. Untuk membuat keduanya kita berlawanan arah. Jadi tadi dari atas ke dalam. Untuk sebelah sananya kita mulai dari dalam ke atas. Nah, dari dalam naik ke atas ke yang selanjutnya 2 kali juga. 1, 2. Dari dalam lagi 1, 2. Terus 1, belum 1, 2. Nah, sampai ke ujung sebelah sana. Caranya dari dalam ke atas. Kita tunggu sampai di ujung. Naik. Tarik. Nah, setelah segini kita sedikit merapikan ya. Seperti ini agar dia lurus. Kita lanjut lagi sampai di ujung, sampai selesai. 2 kali. 1, 2. 1, 2. Nah, jika sudah sampai ujung dengan ujung, kita ikat ya. Kita ikat mati bisa seperti ini. Ikat ya, seperti ini. Dan ini sudah kencang, walaupun tidak terlalu kencang ya, tapi ini sudah cukup untuk pembatasannya. Nah, ini untuk kunciannya. Dan kita lanjut ke sebelahnya untuk pembuatan pedang tapestrinya. Jadi kita mulai seperti tadi, kunci sebelah sini. Dan kenapa saya membuat merah dan kuning, nanti saya akan jelaskan yang sebelah kuning ini. Untuk yang pertama kita mulai, anggap saja kita mulai dari bawah. Kuncian ini ya, kita ikat dulu di paling ujung, bisa sebelah sini juga, anggap saja dari sini. Kita ikat, kita merajutnya seperti ini. Selang-seling atas, bawah, bawah, seperti ini.
tidak usah terlalu kencang dalam menariknya, karena akan jika kencang dia akan seperti ini benangnya menjadi selah yang cukup luas. Jadi simpel saja seperti ini, tidak usah terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Kemudian balas ya, seperti ini, balas lagi seperti ini. Nah, untuk merapikannya bisa menggunakan sisir ya, bisa menggunakan sisir, karena ini kecil jadi saya menggunakannya menggunakan tangan saja. Masukkan ya. Nah seperti itu sampai ke atas. Terus jika kita memiliki dua warna atau kita ingin membuat motif, caranya seperti ini. Oh ya, dan ini saya menggunakan, karena saya tidak punya jarumnya, jadi saya mengakalinya dengan besi ya. Ini dari besi payung saya buat ini untuk benangnya. Saya buat seperti ini agar dia lebih licin dan lebih kecil untuk masukannya. Nah untuk yang kedua sama seperti ini, kita masukkan dulu. Nah saya buat kuning, alasan saya membuat kuning, jika kita ingin membuat motif atau dua warna, cara menyambungkannya seperti ini. Yang pertama kita merajutnya seperti biasa ya. Kemudian untuk menyambungkannya bisa dilihat ini, jadi selang-seling antara benang yang pertama dan kedua, kita masukkan di selanya seperti ini. Nah, tarik seperti tadi, atas bawah, tidak usah terlalu kencang. Naik lagi, kemudian selai yang merah, naik seperti ini, terus bawah, selang lagi, atas bawah. Baik, untuk wacana saya terhadap karya yang kedua ini, itu tapestry. Untuk wacana saya berharap kedepannya karya ini bisa menjadikan suatu produk juga di kalangan pasaran, dan bukannya sebagai hiasan dinding, namun juga sebagai barang pakai. Baik, itu saja presentasi karya dari saya, yaitu tentang tekstil tradisional, makram, dan tapestry. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.